Hi guys, it's Miss Spinach and welcome back to Spinach TV. Di video kali ini aku akan membahas buku The Midnight Library by Matt Haig. Untuk kabar dari buku ini, sebenarnya I'm not a big fan. Ya, kayak aku bakalan ngambil buku ini kalau misalkan diletakkan di toko buku, aku bakalan ambil terus lihat aja. Tapi bukan karena covernya, aku tahu karena judulnya ini lumayan terkenal. Kalau nggak salah tahun lalu lumayan terkenal gitu ya. Best books apa gitu, lupa. Tapi ya, covernya kurang menarik menurut aku. Cuman untuk versi-versi lainnya yang di terbitan UK maupun US itu kalau nggak salah covernya lebih bagus lagi. Alasan aku membeli ini karena ada salah satu dari viewer yang suruh aku nge-review buku ini. You guys are the boss, so here you go, a review for this book. Sebenarnya juga lumayan penasaran karena sering banget lewat timeline aku sama toko oren ya. Sering banget ngelihat Midnight Library, jadi penasaran. Buku ini bercerita tentang Nora Sid yang mengakhiri hidupnya. Kemudian dia tersadar di sebuah perpustakaan di mana dia itu diambang kehidupan dan juga kematian, dan di perpustakaan tersebut banyak sekali buku-buku kehidupan dia, ada juga buku berupa penyesalan dia, ada juga buku kemungkinan-kemungkinan dari pilihan hidupnya yang tidak dia pilih. Jadi intinya si Nora ini diberikan kesempatan untuk menjalani hidup dari pilihan yang tidak sempat ia pilih, kemudian dia menyesal. Di awal buku ini lumayan bikin aku ikut sedih dan juga stres ngelihat kehidupan si Nora ini. Kayak, kalian tau gak sih perasaan yang dipukul terus-terusan tanpa dikasih jeda, belum sempat bangkit, dipukul lagi. Kira-kira kehidupan Nora seperti itu pas di awal sebelum dia memutuskan untuk mengakhiri hidup dia. Nah, pas dia sadar di perpustakaan dan diberi kesempatan untuk menjalani beberapa kehidupan, menurutku mulai menarik. Meskipun di setiap kehidupan itu ada kekurangannya. Tapi menjelang akhir, menurut aku buku ini mulai membosankan karena repetitif alurnya. Meskipun fresh, dia pernah jadi profesor, pernah jadi musisi, pernah jadi atlet perenang profesional. Ya, akhir-akhir menurut aku mulai bosan karena ulang-ulang terus gitu. Istilahnya mulai ketebak alurnya bakalan jadi seperti apa. Pas aku mulai bosan itu kayaknya di dua terakhir itu aku mulai bosan. Kalau kalian tanya aku tujuan dari buku ini apa, menurut aku itu mungkin cherish ya, menghargai hari-hari yang biasanya kalian jalani, terus juga memberi kalian semangat untuk hidup. Di buku ini ada satu kutipan yang sering banget diulangi, dan pas dia pertama kali diutarakan, diucapkan, aku tuh kayak oke, kayak iyain aja. Kutipan itu berbunyi seperti ini. Kau tidak perlu mengerti kehidupan, kau hanya perlu menjalaninya. Ya, aku iyain aja, paham aja pas baca, tapi meaningnya itu lebih dapet lagi feel-nya pas kalian udah selesain buku ini. Terus ada juga beberapa quotes di buku ini yang menurut aku oke. Contohnya itu adalah, sulit untuk meramalkan hal-hal yang akan membuat kita bahagia. Ini semacam cuci otak juga sih menurut aku. Buku ini bisa membuka pikiran kita mengenai kehidupan, bisa memberi kita semangat juga, memberitahu bahwa hal-hal kecil, mau itu dari rutinitas dan segalanya, bahkan semua orang yang hidup di sekitar kita itu yang membuat kita hidup. Tidak selamanya keadaan kita selalu buruk, lebih ke belajar untuk menghargai masa-masa sekarang. Overall buku ini aku ngerasa sedikit aneh, janggal sama endingnya, karena emangnya semudah itu gitu. Aku nggak mau spoiler, tapi pas aku selesai baca buku ini, pas aku tahu endingnya gimana, karena ketebak juga, pikiran yang langsung muncul adalah memangnya semudah itu.
Mrs. Elm yang ada di perpustakaan tengah malam, bukan yang di dunia nyata ya. Menurut aku Mrs. Elm ini seperti si Matt Haig, si penulis yang kasih kita dukungan suportif, terus kayak kata-kata dia yang membangun, memberi semangat, dia utarakan, dia sampaikan melalui si Mrs. Elm ini. Dan menurut aku di buku ini ada satu quotes yang paling menggambarkan si Mrs. Elm ini, itu adalah simpati merupakan dasar dari moralitas. Menurut aku itu Mrs. Elm banget gitu loh. Bicarain soal kelebihan buku ini, menurut aku unik, konsepnya menarik gitu ya. Terus kita kayak lagi nonton mini series dari Netflix, karena setiap kehidupan Nora itu unik-unik banget. Dia sempat jadi perenang olimpiade, terus sempat jadi penyanyi sukses, menjadi seorang istri, dan masih banyak lagi. Itu menarik banget. Meskipun buku ini sering banget dibilang sebagai buku self-help, tapi kalau aku pribadi, aku ngerasa ini kurang cocok gitu ya. Sebenarnya aku kurang yakin buku ini bisa menjadi bantuan banget untuk orang yang depresi. Karena pas aku baca, aku ngerasa kalau kasusnya Nora ini, depresi dia itu berasal dari penyesalan-penyesalan dia. Nah, kalau bicara soal depresi ini, aku memang bukan ahlinya, tapi aku tahu kalau depresi ini nggak mencakup di area itu aja, pasti luas banget dong cakupannya. Jadi menurut aku kurang membantu sih. Buku ini aku beri rating 3, Descent 3 stars. Kalau misalkan kalian lagi cari buku yang bisa mencuci otak kalian biar bisa lebih menghargai keadaan sekarang, biar bisa lebih semangat lagi gitu menjalani hari-hari, buku ini aku rekomen ke kalian. Tapi kalau misalkan kalian lagi cari buku self-help book, kurasa ini kurang cocok. Karena menurutku lumayan banyak aspek yang kurang gitu. Bintang 3. So ya, itu aja review aku untuk Midnight Library by Matt Haig. Oke aja menurut aku gitu ya. Well, that's it untuk video kali ini you guys. I hope this video will help and also entertain you all. Kalau misalkan kalian pernah baca Midnight Library, aku pengen tahu pendapat kalian mengenai buku ini. Kalian bisa komentar di bawah biar kita bisa diskusi barengan. And yeah, I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye!